Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Naam. Kita doakan beliau panjang umur, sehat dan barokah selalu. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim serta seluruh jamaah. Alhamdulillah, malam Selasa ini kembali kita bermuajahah di majelis yang mulia untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang membahas tentang fiqh dan hukum-hukum agama. Tabarrukan, mari sama-sama kita mulai pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kita baca Fatihah sekali lagi buat kita semua yang hadir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah hidupnya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah anak-anaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pengecoran Masjid Ru'ul Bayan sudah selesai, dan dari jamaah Mushola Al-Falah alhamdulillah ada yang mewakili datang. Bahkan karena cuacanya lumayan hujan, yang hadir dari Mushola Al-Falah itu mayungin saya, pegang payung. Orangnya yang mana ini? Ada di belakang. Abang Emi, makasih Bang Emi. Udah cukup perwakilan. Kalau datang semua juga ribet-ngeribetin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang adabnya orang buang hajat, ya. Tidak boleh berbicara kecuali kalau darurat, lagi buang hajat, ada ular mendekat. Nah, terus kita lihat teman kita itu dideketin ular, nah, kita boleh ngomong, oh, ada ular. Boleh. Sekarang lanjutannya.
Faslun ay hadza faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammatu aidon bi asbabil hadasi. Menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wudu itu pekerjaannya mindahin air ke muka, mindahin air ke tangan, mindahin air ke kepala, itu namanya wudu. Sampai dengan kita menyiram kedua kaki sampai mata kaki, bukan mata keong. Nah, itu namanya wudu. Kalau wadu itu airnya. Air yang digunakan untuk wudu itu bahasa Arabnya wadu. Akhir-akhir ini wadu menjadi bahasa Indonesia. Waduk Jatiluhur. Nah, waduk Cirata. Nah, isinya apa waduk? Air. Nah, makanya bahasanya adalah wadu. Al-musammatu aidon bi asbabil hadasi, yang disebut juga sebagai sebab-sebabnya hadas. Hadas kecil, makanya membatalkan wudu. Kalau hadas besar justru mewajibkan mandi. Wallazi yang kudul wudu'a ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Al-al yang membatalkan wudu itu ada 5 yang batalin wudu itu ada 5. Jadi kalau ada 5 ini ya berarti wajib wudu lagi kalau dia pengen melakukan ibadah yang memerlukan wudu. Nomor 1, ma kharaja min ahadis sabilaini, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang dimaksud dengan 2 jalan itu ail kubuli wad duburi, yaitu kubul wad dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Kemaluan depan kemaluan kita, kemaluan belakang tempat keluarnya kotoran. Apa contohnya? Mim mutawaddiin, dari kubul dan dubur orang yang wudu. Hayyin, dia hidup. Wadihin, jelas hidupnya. Ini jadi dalil kalau orang mati itu tidak batal lagi wudunya. Yang wudunya batal itu yang hidup. Hayyin wadihin, hidup dan nyata-nyata hidupnya. Ada orang meninggal dunia, sudah dimandiin, sudah diwuduin, sudah dikafanin. Begitu mau disolatin, dimasukin ke keranda, istrinya bilang sebentar, ini sebagai salam perpisahan saya sama suami saya, buka dulu. Diciumin sama istrinya, jangan, nggak boleh, batal, udah diwuduin tuh suamimu. Tidak benar. Yang batal itu yang hidup, yang mati udah kagak kena batal. Sebabnya apa? Orang mati itu tidak mukallaf, tidak kena hukum lagi. Saya buat contoh lebih ekstrim. Ada suami sayang banget sama bininya, dan gak karu-karuan sayangnya lah. Pokoknya belahan jiwa. Tak ada wanita lain selain dirinya. Tuh. Lagunya Deddy Dores itu, cintaku tetap abadi.
Itu istrinya meninggal, udah dimandiin. Begitu mau dikafanin, tamu disuruh pada keluar. Keluar semuanya. Biarin saya berduaan sama istri saya. Dikunci, istrinya disetubuhin. Padahal udah dimandiin. Pertanyaannya, apakah istrinya perlu dimandiin lagi? Tidak perlu. Karena orang mati sudah tidak mukallaf. Yang wajib mandi yang menggauli suaminya. Nanti sperma yang keluar di kemaluan istri cukup dibersihkan. Nggak usah dimandiin lagi. Udah cukup, udah dimandiin. Kebangetan amat jadi laki. Ya barangkali ada yang model begitu. Kebetulan petugas mandiin jenazah bingung. Nah ini udah dimandiin kok begini nih. Mandiin lagi apa kagak ya? Nggak usah. Udah sah mandinya. Karena yang wajib mandi atau yang wajib wudu itu yang masih hidup. Yang batal, yang hadas, yang masih hidup. Kalau orang mati kan kadang-kadang udah dimandiin kotorannya masih keluar. Kadang-kadang. Nah itu yang repot. Udah dicebokin keluar lagi, udah dicebokin keluar lagi, udah dicebokin keluar lagi. Nah, kalau terus-terusan begitu, ya repot, ya sudah. Cuma ada pendapat menarik. Nah, ini penting sekali. Kalau kita punya orang yang kita sayang, baik itu ibu, bapak, suami, istri, anak, mamang, encing, atau siapalah sana, meninggal dunia, udah dimandiin, sebelum digotong ke musola, takut itu jenazah ntar keluar kotoran lagi, cepat-cepat sholatin di rumah, walaupun cuma satu orang. Karena ada ulama yang berpendapat kalau tuh jenazah keluar kotoran lagi, tidak bisa disolatin. Kita nyolatin sesuatu yang najis, tidak boleh. Nah makanya walaupun ini diperdebatkan, kontradiktif. Ada ulama yang mengatakan nggak apa-apa, boleh, itu dimaafu. Dimaafu artinya dimaafkan. Yang sholat tetap sah. Tapi ada ulama yang berpendapat tidak boleh, harus dibersihkan dulu. Bagaimana kalau dia udah dikapanin, udah rapat, udah dipakein kapas, udah dipakein celana jenazah, terus keluar lagi, kan harus bongkar lagi buat nyebokin, kan ribet. Nah supaya kita tidak pusing, begitu selesai dimandiin, belum dikapanin, atau habis dikapanin, langsung disolatin di situ. Yuk yang mau ikut saya nyolatin, ntar gebang disolati di masjid, ntar gak disolati di musola, nggak apa-apa. Saya pengen jadi orang pertama yang nyolatin bapak saya. Itu malah cakep alasannya. Jangan lu sih ngaji malam Selasa jadi kagak tahu. Nah, itu jadi fitnah. Nah ini kan jawabannya enak. Jarin, saya pengen jadi orang pertama yang nyolatin bapak saya. Sholat ke dia, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah didupak sama anak yang lain, lagu banget. Pengen nyolatin ayah orang yang pertama, begitu nyolat sendirian pakai ruku. Dia kagak mau kalah, lu kagak tahu. Bapak kita dosanya banyak, kalau kagak pakai ruku, nggak pakai sujud, nggak diampunin. Malah jadi anak kagak karu-karuan, anak durhaka. Ya, sholatin nggak apa-apa, sholatin. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar. Ya siapa yang mati? Ibunya ya Allahumma gfir lah. Kalau bapaknya Allah maghfir lahu. Kalau bencong, kan bingung. Maha. Bencong itu man lagu alatani. Itu definisi bencong. Kayaknya ada ntar di sini deh. Kayaknya. Man lagu alatani itu orang yang punya dua alat. Kemaluan laki-laki punya, kemaluan perempuan punya. Makanya dalam kitab-kitab fikih disebutnya muskil, membingungkan. Dibilang lanang ada kue apem,
dibilang wadon, ada pisang, nah kan repot. Makanya itu bagaimana? Almarhum apa almarhumah? Ustadznya ditanya, Ustadz, kata bencong, kalau saya mati, saya disebutnya almarhum apa almarhumah? Ustadznya jawab, kayaknya bukan almarhum almarhumah, terus aluminium. Kata bencong, emangnya Eke panci, itu kan banci. Astagfirullahaladzim. Nah itu, jadi ya tergantung. Kalau perempuan Allahumma maghfir lah, kalau laki-laki Allahumma maghfir lahu. Umpama, ini umpama, nggak ngerti. Yang mati perempuan, doanya Allahumma maghfir lahu. Boleh apa kagak? Boleh. Sah apa kagak? Sah. Karena domir dalam hu atau ha yang digunakan untuk mendoakan jenazah itu tidak apa-apa, salah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Titik. Kecuali Al-Quran nggak boleh domirnya diganti-ganti, nggak boleh. Kalau istilah diperdonin gimana ya? Apa itu Pak Haji? Diperdonin. Kalau orang mandiin orang mati supaya bersih diperdonin. Oh, diurut. Sebenarnya boleh asal jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang ditekan terlalu keras takut menyakiti mayat. Orang mati itu 1000 kali lebih sakit daripada orang hidup. Ngangkatnya harus lembut, mandiinnya harus lembut, perlakukan selembut mungkin. Karena orang yang sudah mati, perlakuan kasar yang dia terima itu 1000 kali lebih menyakitkan dibanding dengan orang yang masih hidup. Jangan dibejak-bejak perut orang. Jangan, ya cukup ditekan pelan-pelan. Ditekan juga mestinya enggak, diusap aja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain sholawat. Kalau udah nggak keluar ya sudah, jangan dipaksa, jangan dibejek-bejek terus, jangan. Itu menyakiti. Kadang-kadang orang sampai didudukin tuh. Nggak usah, itu nyakitin mayat, nggak boleh. Kasihan. Biar turun. Nggak boleh. Udah apa yang ada? Nahkumu bizzawahir. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Itu kaidah fikih. Kita menghukumi sesuatu tuh yang nampak. Yang kagak nampak masih di dalam perut dia jangan dihukumi, jangan dipaksa dikeluarin. Kita aja yang hidup, kotoran kita di perut, belum waktunya keluar kita kedenin, jadi sakit. Apalagi orang mati. Tekan, ditekan. Nggak usah, jangan, nggak usah. Dibilangin pelan-pelan. Suruh wuduin dulu, bang, wuduin dulu ya. Lah, ada gak mandiin dulu baru diwuduin? Udah ngikutin saya aja, wuduin dulu baru dimandiin. Bagaimana sih ceritanya? Bukan mandiin orang mati udah puluhan tahun. Yang bener mandiin dulu, wuduin belakangan. Bisikin, bang, itu kan bapak saya. Maunya saya wuduin dulu. Kalau abang mandiin dulu, wuduinnya belakangan, saya kagak bayar. Gitu. Ntar dia kagak alasan lagi. Ya dah, berwuduin. Gitu. Udah jenajak berdebat. Saya pernah terjadi begitu. Lagi mandiin mamang saya, Mamang Abdurrahim. Nah, saya nggak mau sebut orangnya. Yang jelas bukan orang Pondok Ungu. Kan saya belum ngajar di sini. Tahun berapa itu? Tahun 98 apa? 2008. Saya bilang diwuduin dulu Pak. Nah Ustaz, saya biasanya mandi dulu. Ya ini permintaan saya, wuduin dulu. Saya biasanya udah jangan protes, terus saya nggak bayar. Oh iya dah, langsung diwuduin. Selesai udah. Nah, jangan protes, terus saya nggak bayar. Nah, udah deh, ngikutin. Wuduin dulu. Kita mau mandi jenabat, sunahnya wudu dulu, baru mandi. Ntar habis mandi mau wudu lagi silakan. Jadi mandi dulu, wudu dulu, baru mandi. Kalau mandi jenabat, hukumnya apa? Wajib mandinya itu, makanya diawali dengan yang sunnah. Apa hukum mandi jenazah? Wajib, makanya diawali dengan wudu, sunnah jadinya. Kalau mandi langsung, ya enggak apa-apa, mayatnya juga nggak bakal protes. Tawakkalu 'ala Allahi kal mayyiti 'inda ghuslihi.
Wala tawakkalu 'alallahi kasabiyyi 'ala sadyi ummihi. Tasawuf sekarang, tadi fikih. Tawakkalu, tawakkallah kamu, pasrah kamu sepasrah-pasrahnya 'alallahi kepada Allah. Kal mayyiti seperti halnya mayit inda ghuslihi tatkala mayit itu dimandiin. Pasrah dia. Dipakein sampo kayak kagak, kayak nerima aja tuh mayat. Di giginya disiwakin kayak kagak, nggak bakal protes. Dimandiinnya pakai sabun kagak bakal protes. Kadang-kadang airnya kotor, bau comberan dikit-dikit, dia juga kagak marah. Itu tawakal kita sama Allah kayak gitu. Setawakal-tawakalnya. Mau hidupnya sepahit-pahitnya, tetap tawakal sama Allah. Pasrahin segala-galanya. Saya ini milikmu ya Allah. Terserah kau. Saya ini cuman wayang, dalangnya itu engkau. Mainkan semaumu ya Allah. Terserah. Saya ini milikmu. Oh, wala tawakkalu 'alallahi kasabiyyi 'inda sadyi ummihi. Jangan kau bertawakal kepada Allah seperti bayi yang lagi menyusu di susuan ibunya. Giliran dikasih susu, diem, susunya lepas, nangis jerit-jerit tuh bayi. Itu model kita. Kalau giliran seneng, diem. Giliran susah, sama siapa be cerita. No. Itu berarti tawakalnya belum ada. Tawakalnya seperti bayi yang lagi nenen di susuan ibunya. Anteng. Begitu dilepas, dijeritan nangis. Nah itu kita. Lagi seneng, ya lupa. Lupa musola, lupa majlis taklim, lupa masjid. Lagi seneng, duitnya lagi banyak, jabatannya lagi tinggi, hidupnya lagi jaya, lagi populer. Begitu susah, bangkrut, terpuruk, datang ke musola nangis-nangis. Ya Allah, ya Allah. Sebetulnya dia tuh kagak ingat Allah, ingatnya utang. Cuman ngajak-ngajak Allah biar bisa ganti. Bener kan? Bayang tahajud. Sebenarnya dia memang kagak pernah tahajud. Cuman sekarang lagi susah, utangnya lagi banyak, dia tahajud supaya Allah ganti utangnya dia. Berarti kan dia memanfaatkan Allah di saat susah doang. Kalau orang yang benar, mau bagaimana kayak kondisinya, ya tetap mendekat kepada Allah. Imam Syafi'i itu berkata, apabila panah takdir dilepaskan oleh sang pemanah, kemudian panah takdir itu mengarah kepada kita, takdirnya takdir yang buruk, dilepas oleh sang pemanah, shoot, tujuannya mengenai kita. Bagaimana cara kita menghindar supaya tidak terkena anak panah takdir yang buruk itu? Dijawab oleh Imam Syafi'i, berdirilah di samping yang memanah. Yang memanah siapa? Allah. Maka berdirilah kamu di samping Allah. Maka kamu akan selamat dari anak panah takdir yang buruk itu. Terus mendekat sama Allah. Terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Kalau kita udah tawakal seperti mayat yang lagi dimandiin, umpama endingnya kita kembali kepada Allah, itu ending yang terbaik. Berarti Allah tetap sayang sama kita, pengen lebih dekat sama kita. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, belum, masih lanjutannya. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin, baik yang keluar dari dubur ataupun kubul, itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Kabaulin kayak kencing, batal wudunya. Wa ghaitin, dan juga eon, batal wudunya, keluar Kalau anak saya nyebutnya eon. Kotoran, batal wudunya. Itu kan biasa, kita keluar kencing, keluar kotoran, keluar apa lagi? Kentut, keluar gas, keluar angin, batal wudunya. Au nadiron, atau keluarnya itu langka, jarang terjadi. Kadamin kayak keluar darah, dari kemaluannya keluar darah, ya batal wudunya. Wahason, keluar kerikil, Bang Amin demen sama cincin, batu, kentut keluarnya batu.
Kagak ada suaranya, cuma teplok, dilihat batu, batal tetap bang. Yang keluar itu najesan, najis. Kahazigil amsilati, kayak contoh-contoh tadi tersebut. Kencing najis, kotoran najis, darah najis, autogiron atau keluarnya suci, tetap batal wudunya. Contoh keluar suci, kadudin, kayak keluar cacing, cacingan, gatal-gatal lagi punya wudu. Diintip apa sini? Nonton, halo dari bawah, cacing. Terus masuk lagi itu cacing, habis keluar, saya masuk lagi, tetap batal wudunya. Apalagi kalau cacingnya di loron, seret, batal wudunya. Walhasil, keluar apapun dari kemaluan depan atau kemaluan belakang itu batal wudunya dan mewajibkan kita wudu kalau kita pengen sholat, pengen baca Quran, kecuali illal maniyah, kecuali keluarnya mani. Kalau mani bukan sekedar membatalkan wudu, bukan sekedar wajib wudu, tapi wajib mandi, lebih berat. Mandi keluarnya lebih berat, berarti harus wajib mandi. Apakah wajib mandinya spontan? Itu tidak. Ntar nungguin kita mau sholat baru mandi. Malam bulan Ramadan bersetubuh sama istri, bersetubuhnya jam 1, mau mandi dingin banget, nungguin sahur masih lama, dah tidur dulu, nggak apa-apa. Begitu bangun tidur ada meriang, bang sahur ada meriang ini ya, ya udah sahur ada ya, saya masakin air anget tuh kata istrinya. Sahur dia, udah mandi belum? Belum, cebok dulu, wudu dulu, dah baru makan. Kan udah wudu, belum mandi. Rupanya karena emang badannya lagi nggak enak, terus makan sahur, minum air anget, nonton TV di bangku, pules lagi. Bangun-bangun, azan, as-salatu khairum minan naum. Ya Allah, udah subuh ya mak, udah pak, udah subuh. Ya udah mandi, mau sembahyang subuh. Apakah puasanya sah? Sah. Karena orang bersenggama malam hari, dia belum mandi, itu tidak menjadikan batalnya puasa. Lah kapan dia wajibnya mandi? Di saat dia pengen melakukan sesuatu yang wajib punya kesucian. Contohnya apa? Sholat. Dia kan wajib suci. Nah caranya mandi dulu kalau mau sholat subuh. Mandi pakai air hangat nggak apa-apa, udah disiapin sama istri. Saya Pak Ustadz tambah meriang ini. Saya belum mandi jinabat, udah dimasukin air hangat, megang aja nggak berani. Bagaimana ya? Ya tayamum. Gantinya mandi. Tayamum. Saya niat tayamum sebagai gantinya mandi. Nah kan air banyak. Dia kan tayamumnya bukan karena kagak ada air. Emang sakit kagak boleh kena air. Boleh? Lah boleh. Tayamum. Habis tayamum baru sholat. Tuh, paham ini ya? Apa ayat Qur'annya itu? Wa illam apa fa'ilam anak. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Jadi fa'ilam ya, apa wa illam? Fa ya. Fa'ilam taf'alu. Fa'ilam tajidu gitu ya. Ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kagak ada air ya tayamum. Air ada tapi nggak boleh dipakai. Boleh tayamum. Boleh. Udah kita bahas tuh masalah tayamum. Yang kedua, wasani, yang membatalkan wudu adalah an-naumu tidur,
ala ghairi hayatil mutamakini, yang tidak menempatkan pantatnya di tempat duduk. Ya, tidurannya tidak dalam posisi duduk, batal wudunya. Telentang, tengkurap, tiduran miring, pulas, batal. Tapi kalau duduknya bagus kayak gini tidur nih, tidurnya duduk maksudnya, sekiranya angin kagak bisa nerobos pantat kita, tidak batal. Kan biasa kalau lagi dengerin khotib, ya kan? Iya, ngaku aja. Kesian banget khotib, udah gembar-gembar kagak ada yang dengerin, makanya pada tidur. Ya, nggak apa-apa, artinya nggak apa-apa, wudunya kagak batal. Saya lebih bersimpati orang yang tidur saat khutbah daripada orang yang ngobrol saat khutbah. Itu menyakitkan yang khotib. Kalau saya galak Pak, emang bener galak. Saya pernah di salah satu masjid di PUP, saya lagi khotib, bapak-bapak pakai batik berdua. Saya ingat sekali itu. Saya nggak mau sebut nama masjidnya, nah, nanti tersinggung. Nah, terus ya saya nggak boleh marah-marah lagi khotib, ya nggak boleh. Saya diemin aja sampai selesai khotib. Terus begitu sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kan udah selesai sholat, saya langsung diri, saya tunjuk aja langsung orangnya. Kalau nggak niat datang Jumatan, jangan datang. Anda itu mengganggu. Ini yang pakai batik nih dua orang, saya tunjuk aja langsung. Saya tunjuk langsung. Orang khutbah, kamu kok ngomong aja berdua. Khutbah itu yang disampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat Quran itu kalamnya Allah, hadis Nabi itu kalamnya Nabi. Kalau Anda nggak bisa menghormati saya, hormati ayat Quran dan hadisnya. Jangan ngomong terus. Kalau Anda nggak terima, ntar cegat saya pulang dari sini. Saya bilang gitu. Bener. Kayak kalau berani dia nyegat. Padahal saya deg-degan juga kalau dicegat. Yang penting kan gaya. Dibegal sama orang pakai pisau. Nyawa atau uang? Senyumin aja. Timbang pisau begitu dikeluarin. Coba kamu ambil pisaumu yang lebih besar lagi. Kalau hanya pisau kecil kayak gitu, ngupas pepaya bagiku. Cie, mau apa? Mau Cimande, Cikalong. Padahal punyanya Cilukba. Cimande kagak, Cikalong kagak, Cilukba. Nah, nggak demen saya. Orang lagi khotib kok ngomong. Di Wisma Asri pernah, anak sekolah udah gede-gede. Wisma Asri kelas 6 SMP, lari-larian, bercanda, teriak-teriakan. Saya bilang, ini anak sekolah mana ini habis sholat? Ini gurunya sama kepala sekolahnya mana ini? DKM jangan diem aja, saya bilang gitu. Suratin itu sekolahnya. Tuh anak-anak besar itu, udah kelas 6, udah SMP itu, nggak punya adab itu. Teriak-teriak di masjid, lari-larian. Masjid itu tempat kita beribadah. Kalau anak kecil dimaklumi, ini udah gede, udah SMP kok, udah kelas 6. Ini kalau model begini terus, saya pastikan saya khotib di sini terakhir kali ini. Begitu saya datang lagi udah sepi, udah kagak ada. Wah, gurunya datang, kepala sekolahnya datang nemenin. Wah, berarti kan bagus. Omongan saya didengerin, gitu. Nah, mudah-mudahan di Ridwan kagak ada yang kayak gitu. Nggak ada ya? Ada ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih banyak juga. Ya. Tapi kalau giliran saya nggak pernah dapetin sih. Sepi. Mendingan tidur dan tidur.